wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kezia Agustina Purba dari SMA Negeri 1 Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saya sebagai tim afirmasi setuju dengan adanya mosi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan berdasarkan nilai dan hasil tes akademik. Saat ini, penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada nilai dan tes akademik, yang mana bukan merupakan suatu cara yang efektif dalam melakukan penyeleksian terhadap mahasiswa baru, karena nilai dan tes akademik menggunakan suatu sistem akademik yang menyamaratakan setiap siswa. Padahal, pada kaidahnya, setiap siswa memiliki kemampuan dan kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat diukur dengan suatu pengukuran akademik yang sama. Oleh karena itu, saya setuju bahwa penerimaan mahasiswa baru akan hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan berdasarkan nilai dan hasil tes akademik. Pada kali ini, saya akan membatasi topik pada penerimaan mahasiswa baru di Indonesia. Tes talenta bawaan adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang tertentu. Dengan tes talenta bawaan, setiap siswa dapat memilih jurusan yang sesuai dengan potensi dirinya, dan mereka hanya akan diterima di jurusan yang sesuai dengan potensi dirinya, sehingga kita tidak akan lagi menemui para mahasiswa yang menjalankan jurusannya karena terpaksa akibat dipaksa oleh keluarga maupun orang lain. Sehingga kita tidak akan menemui lagi mahasiswa-mahasiswa yang di drop out karena tidak bisa mengikuti pembelajaran di jurusannya karena memang tidak sesuai dengan potensi dirinya. Pada topik kali ini, saya memiliki dua argumen, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, mengapa tes nilai dan tes akademik tidaklah tepat untuk penyeleksian terhadap mahasiswa baru? Dan yang kedua, mengapa dan bagaimana cara tes talenta bawaan merupakan pilihan yang tepat untuk penerimaan mahasiswa baru? Yang pertama, mengapa nilai dan tes akademik tidaklah efektif maupun tepat untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru di Indonesia? Pada dasarnya, manusia memiliki kemampuan akademik yang berbeda-beda, sehingga pengukuran yang sama di dalam tes akademik tidaklah tepat dan tidak adil bagi para siswa, karena ada siswa yang memiliki kecerdasan akademik yang unggul, ada siswa yang memiliki kecerdasan kinestetik yang unggul, dan juga yang lainnya, sehingga tidaklah adil bagi para siswa untuk menggunakan suatu pengukuran, yaitu tes akademik saja untuk memasuki perguruan tinggi. Apabila kita meminta seekor ikan dan seekor monyet untuk memanjat pohon, tentulah si ikan tersebut tidak akan bisa memanjat pohon tersebut. Tetapi, apakah hal itu berarti ikan tidak memiliki kemampuan apapun? Tentu tidak, karena apabila kita meminta ikan tersebut berenang di laut, dia akan dapat melakukannya dengan sangat baik. Sebaliknya, tentulah monyet tidak akan dapat berenang di laut dengan sangat baik. Bahkan si monyet tersebut bisa saja mati. Sehingga pengukuran yang sama yang diberikan terhadap calon-calon mahasiswa baru ini tidaklah tepat. Selain itu, tes akademik tidaklah adil, terlebih bagi para siswa kurang mampu. Karena para siswa kurang mampu, karena siswa mampu cenderung menggunakan bantuan kursus dalam persiapan tes akademik, sehingga hal ini menyebabkan terkikisnya kesempatan bagi siswa kurang mampu atau bahkan menengah ke bawah untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena dengan bantuan dari kursus, para siswa-siswa yang mampu dapat mengetahui seperti apa tes akademik yang akan dilalui, karena tes akademik yang kita lakukan saat ini memiliki konsep yang hanyalah mirip-mirip seperti itu saja setiap tahunnya. Lalu, bentuk penerimaan siswa saat ini juga tidaklah baik untuk kesehatan mental para siswa. Menurut survei yang dilakukan oleh seorang psikolog bernama Helen Damayanti, terdapat 44% siswa yang merasa stres dalam menghadapi ujian. Dan beliau mengatakan bahwa tingkat stres siswa menjelang ujian nasional sangatlah tinggi. Bahkan, sejak tahun 2007 tercatat ada 8 orang siswa yang bunuh diri akibat stres menjelang ujian. Hal ini menunjukkan bahwa tes akademi bukanlah pilihan yang tepat untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru. Lalu Dewan Juri yang terhormat, yang kedua, mengapa dan bagaimana cara tes talenta bawaan merupakan pilihan yang tepat untuk penerimaan mahasiswa baru? Tes talenta bawaan akan memotret potensi ataupun bakat bawaan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Tes talenta bawaan akan menunjukkan gambar kepribadian siswa tersebut, kekuatan dan kelemahan dari siswa tersebut,
dan juga cara pengembangan diri, serta karir yang cocok dan juga jurusan yang terbaik di perguruan tinggi. Sehingga apabila siswa hanya dapat masuk ke dalam perguruan tinggi melalui tes minat bakat, maka siswa dapat belajar dan kelak bekerja sesuai dengan potensi dirinya. Hal ini dapat mencegah adanya siswa yang salah jurusan. Sebab di Indonesia sendiri, menurut Indonesia Career Center Network, terdapat 87% mahasiswa yang salah jurusan. Sehingga dengan tes potensi bawaan, siswa dapat belajar dan bekerja sesuai dengan potensinya kelak. Sehingga dengan hal tersebut, siswa dapat melakukan pekerjaannya maupun menjalankan studinya dengan sebaik mungkin. Jadi, mengingat penerimaan mahasiswa baru dengan nilai dan tes akademik yang tidak efektif karena tidak adil bagi setiap siswa dan juga terlebih lagi tidak adil bagi para siswa kurang mampu dan juga tidak baik untuk mental siswa, dan melihat keefektifan dari tes bakat bawaan yang membuat tiap siswa dapat belajar dan juga kelak bekerja sesuai dengan potensinya, tidaklah mungkin bagi saya untuk mengatakan tidak setuju terhadap penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan berdasarkan nilai maupun hasil tes akademik. Sekian, terima kasih.